Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, yang dipelihara oleh Allah, yang dijaga oleh Allah kesehatannya, terutama di masa pandemi sekarang ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena nikmatnya lah kita diberikan kesehatan lahir maupun batin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagai orang yang beriman di masa pandemi sekarang ini, kita harus memperkuat imun kita. Jadi tidak hanya iman, kita harus memperkuat imun. Imun, aman. Amin. Tentu itu yang sangat kita harapkan. Ada usaha lahiriah, ada juga usaha rohaniah agar imun kita menjadi kuat. Usaha lahiriah sudah sering kita dengar, baik dari televisi, anjuran-anjuran pemerintah, anjuran bapak dan ibu guru. Kita harus menjaga 3M atau 5M. Itu adalah usaha lahiriah. Kemudian usaha rohaniah. Inilah yang merupakan menjadi rahasia besar buat kita, yang harus kita ketahui. Apa itu? Saya ambil dari firman Allah, surat Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khusara. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar, sebagai penyembuh, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan bagi orang yang zalim hanya akan menambah kerugian. Jadi di situ sudah sangat jelas sekali bahwa Al-Quran ini bisa menjadi penawar. Bisa menjadi penawar terhadap penyakit yang mau masuk ke dalam tubuh kita, atau bisa menyembuhkan penyakit, segala macam penyakit. Contohnya, ya, seorang dai terkenal asal Syria, ya, yang selalu mendapat penghargaan, Syekh Muhammad Al-Arifi, ya, pernah menceritakan, mengisahkan seorang yang terkena penyakit. Nah, si pasien ini yang terkena penyakit sudah divonis tidak akan sembuh oleh dokter Al-Arifi tersebut. Jadi jantungnya sudah tidak berfungsi, darahnya sudah mengempal, ya.
diperkirakan tidak bisa bertahan, kemungkinan bertahan sampai besok pagi. Begitu menurut Dr. Al-Arifi. Kemudian dikumpulkanlah semua keluarganya, ya, hanya tinggal menunggu waktu. Jadi semua keluarganya sudah mengelilingi si pasien tersebut. Nah, terus waktu berjalan, malam pun tiba. Di antara keluarganya, satu mendekati pasien, kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran di dekat pasien tersebut. Terus dia membacakan sepanjang malam. Sampai pagi tiba, diperiksa lagi sama Dokter Al-Arifi. Apa yang terjadi? Ternyata setelah dilihat di komputer, jantungnya kembali normal. Darahnya berjalan lancar kembali. Bahkan dinyatakan pasien tersebut sembuh. Kemudian Dokter Al-Arifi bertanya, "Kalian apakan ini?" Sehingga si pasien ini dinyatakan sembuh. Menjawablah satu yang tadi membacakan Al-Quran, "Kami tidak mengapa-apakan dia. Saya hanya membacakan Al-Quran terus sepanjang malam. Hanya membacakan Al-Quran di dekat pasien tadi." Jadi Dokter Al-Arifi menarik kesimpulan bahwa bacaan-bacaan Al-Quran tadi menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien tersebut. Nah, itu ya. Kemudian kita ambil cerita dari masa zaman sahabat Nabi, yaitu Sa'id Al-Khudri. Jadi Sa'id Al-Khudri ini mengadakan perjalanan bersama rombongannya. Di tengah perjalanan, Sa'id Al-Khudri ini kehabisan makanan. Kemudian berhentilah di sebuah kampung yang bernama Kampung Baduy. Di situ dia ingin menumpang neduh dan ingin menambah perbekalan makanan. Tapi ditolak oleh warga Kampung Baduy tersebut. Karena memang Kampung Baduy tersebut waktu itu terkenal pelit, ya. Jadi ditolak Sa'id Al-Khudri. Karena sudah ditolak, Sa'id Al-Khudri kembali akan melanjutkan perjalanan. Nah, kebetulan pada saat itu kepala kampung tersebut di situ tersengat kalajengking. Jadi racunnya sudah memasuki saluran darah semuanya. Dipanggil semua, sudah tabib-tabib. Tabib-tabib maksudnya pada waktu itu adalah dokter, ya. Semua tabib-tabib sudah nggak mampu, tidak bisa, semuanya sudah angkat tangan, tidak bisa mengobati kepala kampung tersebut. Nah, kemudian dipanggillah Sa'id Al-Khudri. Dipanggil kembali, kemudian ditanya, "Apakah di antara kalian ada yang bisa mengobati kepala kampung kami yang tersengat kalajengking?" Sa'id Al-Khudri menjawab, "Bisa." Kemudian Sa'id Al-Khudri mengobati dengan cara membacakan surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Nah, setelah dibacakan surat Al-Fatihah tersebut kepada kepala kampung, ternyata sembuh. Yang tadinya sudah tidak bisa sembuh secara medis, ya, ternyata bisa sembuh dengan dibacakan surat Al-Fatihah. Nah, di situ sungguh sangat dahsyat sekali bacaan-bacaan Al-Quran. Ada lagi contoh
yaitu diambil dari Koran Republika tanggal 3 Oktober tahun 2017. Jadi di situ ada Dr. Al-Farabi yang sudah mengadakan penelitian ya, menyatakan bahwa bacaan-bacaan Al-Quran bisa menyembuhkan, bisa mengangkat sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh kita. Jadi Dr. Al-Farabi tersebut pernah menangani pasien kanker gitu. Jadi bisa sembuh dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran, karena secara medis sudah tidak bisa. Ada juga dokter dari Jepang ya, bisa dibaca juga dari Koran Republika tahun 2017 tersebut ya. Dokter dari Jepang tersebut juga mengadakan penelitian. Selain berobat, jadi bacaan-bacaan Al-Quran ini bisa menolak virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi sudah pernah mengadakan penelitian. Yang terakhir ya, sebagai contoh, seorang suami istri yang terkena COVID-19 dan dirawat di Wisma Atlet, dan ternyata si suami yang lebih dulu sembuh, padahal pola makannya sama, vitaminnya sama, kemudian sama-sama juga dikasih, sama-sama juga makan sayur-sayuran, buah-buahan, jadi sama, tetapi si suami lebih dulu sembuh. Nah, ternyata setelah diselidiki, si suami sering membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi sudah sangat jelas sekali bahwa Al-Quran ini bisa sebagai syifa, bisa sebagai penyembuh, dan bisa menolak sel-sel kanker atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, kalau sekarang banyak sekali ya vaksin yang kita laksanakan. Ada vaksin Sinovac, ada vaksin AstraZeneca. Nah, sekarang Al-Quran bisa kita jadikan sebagai Skyvac, jadi vaksin dari langit ya, Skyvac, vaksin dari langit. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, jadi sudah sangat jelas sekali kedahsyatan Al-Quran, yaitu bisa menyembuhkan segala macam penyakit dan bisa menolak virus ataupun penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Semoga kultum singkat ini semakin meneguhkan kita bahwa Al-Quran diturunkan sebagai syifa, sebagai penyembuh. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.